Hai semuanya, balik lagi di video tutorial kita. Kali ini kita lanjutkan untuk video tutorial dari pertemuan sebelumnya. Oke, kali ini kita nggak buat model, nggak nge-tekstur, jadi kita di sini mau setting-setting aja ya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu memanfaatkan beberapa fitur yang terdapat di Blender untuk mempermudah kita ya. Oke, di sini teman-teman bisa sesuaikan aja ya dari project sebelumnya. Itu kita sudah ada buat bangunan dan objek-objek yang ada di sini ya. Oke, teman-teman bisa tambahkan yang namanya itu kamera ya. Seperti biasa tekan Shift A, itu teman-teman cari aja yang namanya kamera di sini. Oke, mungkin teman-teman pernah mengalami hal yang seperti ini. Misalkan di dalam satu objek ya, seperti ini, model seperti ini ya. Nah, itu teman-teman mau ngambil beberapa angle. Nah, ini kan kameranya cuma satu nih di sini nih. Gimana sih caranya gitu? Nah, oke, ada beberapa cara sih yang menggunakan add-on juga bisa. Nah, tapi di sini kita gunakan yang sederhana aja ya. Nanti teman-teman bisa ikutin. Nah, ini saya gunakan dulu kameranya. Kita lihat view kamera seperti ini. Oke, ini view 1 ya di sini. Nah, di bawah sini itu teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada namanya timeline ya. Nah, kita gunakan fungsi keyframe, tapi di sini kita nggak beranimasi, tapi kita ngambilnya gambar ya. Nah, di sini oke, ini view 1. Oke, kita keyframe dulu ya di sini. Tekan I. Nah, di sini ada namanya insert keyframe menu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ada lokasi, rotasi, scale, location and rotation dan lain-lainnya ya di sini. Nah, jadi di sini saya mau gunakan itu yang namanya location, rotation dan ini custom properties ya. Nah, ini teman-teman bisa klik aja seperti ini. Nah, nanti bakal tampil nih seperti ini nih keyframe-nya ya di bawah sini. Oke. Nah, lalu teman-teman bisa geser dulu ya ke sini, ke frame 2 di sini. Oke, nah di sini saya mau atur dulu nih, ambil misalkan view-nya sebelah sini nih. Kita zoom aja seperti ini. Nah, barangkali teman-teman yang misalkan nih kalau digeser kameranya, nah kayak gini, itu teman-teman aktifin aja di sini kamera view yang ini ya, yang lock ini. Nah, ini di checklist aja. Oke, nanti baru bisa seperti ini. Oke, misalkan saya arahkan di sini. Nah, ini view 2 ini ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat pergerakan kameranya. Nah, ini. Oke, lalu teman-teman bisa tekan I lagi nih. Tekan I, kita keyframe lagi. Nah, oke, jadi di sini sudah ada 2 angle ya. Nah, misalkan di sini lagi nih, kita gerakin dulu seperti ini. Kita atur posisinya misalkan di sini ya. Nah, oke. Kita klik lagi nih seperti ini. Oke, lalu misalkan di sini nih. Nah, kalau misalkan di sini nanti teman-teman frame-nya itu kalau belum dipindahkan dia bakal balik lagi nih. Jadi kita pindahkan dulu baru kita geser nih seperti ini. Nah, oke, baru kita tekan I lalu kita atur seperti ini ya. Nah, berarti di sini udah ada 1 2 3 dan 4 view ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Lalu di bagian kamera itu di sini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa tipe ya. Oke, teman-teman bisa lihat dari video tutorial sebelumnya. Oke, di sini saya ulangi lagi sedikit. Oke, di sini ada namanya focal length. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Oke, kalau seperti ini zoomnya. Nah, yang bergerak itu kameranya ya. Nah, ini posisi kameranya. Nah, ini kalau misalkan local length yang ini. Nah, ini seperti apa ya? Kalau misalkan kalian main kamera, megang kamera itu lensanya ya, zoom in, zoom out misalkan gitu. Seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa juga lihat lens unitnya di sini. Ada milimeter, ada field of the view. Oke, mungkin bisa dipahami ya di sini. Jadi teman-teman bisa aja sesuaikan. Mungkin cukup mudah ya dipahami. Nah, jadi ini teman-teman udah
punya 4 view ya, seperti ini. Oke, jadi teman-teman harus sesuaikan aja dulu. Di sini saya tadi gunakan berapa ya, 28 ya, seperti ini. Oke, nah lalu teman-teman bisa pergi dulu nih ke sini nih, ke sini ya, output properties. Nah di sini saya mau kasih tahu supaya itu teman-teman nggak apa ya namanya, biar lebih gampang lah nantinya ya. Nah di sini ada namanya format ya. Nah ini teman-teman bisa lihat icon format preset ini. Nah ini teman-teman bisa setting nih. Misalkan nih teman-teman mau buat model, tapi di sini modelnya itu pengen dipost di Instagram misalkan. Nah teman-teman bisa cek resolusi untuk format gambar Instagram itu berapa. Misalkan saya kasih aja di sini sekitar 2000. Oke, 2000 kali 2000. Nah misalkan seperti ini. Nah lalu teman-teman itu bisa pergi ke sini, tambah yang ini ya. Nah ini kita kasih dulu namanya postingan Instagram, postingan IG. Oke, ini kita tambah. Nah jadi sudah ada di sini ya. Nah, nanti teman-teman nih misalkan mau buat project baru tapi untuk diposting di IG, itu teman-teman langsung klik aja nih seperti ini. Atau seperti ini misalkan ini ya. Nah jadi nggak perlu lagi teman-teman setting lagi di bagian sini, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Oke, lalu di bagian sini juga sama ya, di bagian mana ini, render. Nah ini misalkan di sini ada, saya buat final, P1 dan preview ya. Nah misalkan teman-teman mau tambahkan lagi nih, tinggal dibuat aja ya di sini. Nah misalkan berapa sampelnya, 28 atau berapa, itu nanti teman-teman bisa diklik aja di sini lalu tambahkan lagi seperti tadi ya. Misalkan testing di sini seperti ini, ditambah aja di sini. Oke, misalkan nih saya cuman mau testing nih, nggak ngerender, jadi saya kasih ini aja. Atau misalkan kita preview atau ini atau yang ini ya. Oke, mungkin cukup dulu ya video tutorial kita kali ini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan projectnya masing-masing. Oke, nanti kita lanjutkan untuk video tutorial pertemuan berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang sudah melihat, mampir nonton, subscribe, dan mengaktifkan tombol lonceng pada channel ini. Jangan lupa untuk membagikan channel dan video ini kepada siapa saja. Oke, sekian, terima kasih.